Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya, Endah Kusumawardani dari SMA Negeri 2 Abung Semuli. Saya Yunita Rahmawati dari SDIT Insan Mulia. Dan saya sebagai coach, saya Olin Maharani, saya dari SD 2 Semuli Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar baik juga hari ini. Hari ini kalau nggak salah Bu Yunita ini melakukan coaching dengan Bu Olin ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Baik, kalau begitu sebelum kita melaksanakan sesi coaching sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana pada sesi kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachingnya akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ataukah belum. Lalu kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee menjawab dan memahami pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke siap Bu. Oke, kalau sudah siap, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Bu Yunita kembangkan pada sesi coaching kita siang hari ini? Baik, jadi di sini kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pastinya Bu. Baik ya Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik saat observasi nanti Bu? Baik, di sini saya akan menggunakan kompetensi yang lebih spesifik lagi dan saya kembangkan lagi dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dengan mendengarkan aktif ya Bu Iya, ya, betul di mana sekali. Ibu hadir sepenuhnya saat sesi coaching kita nanti. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir adalah indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kita? Adapun indikatornya yaitu di sini saya ingin memberikan space yang menemukan solusi ya bagi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan bagi coach saya begitu Bu. Baik, seperti itu ya Bu ya, sudah sangat baik sekali. Demikian Ibu pra observasi kita kali ini. Baik, sekarang Ibu boleh melaksanakan sesi coaching dengan Bu Olin. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Olin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yunita. Bagaimana kabar Bu Olin hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik, kondisi baik ya Ibu. Ya, baik Bu. Bagaimana Ibu kegiatan MPLS untuk hari ini Bu? Kegiatan hari ini sangat luar biasa ya Bu, karena kan kita kalau sendiri masa transisi TK ke SD itu memang benar-benar sangat menguras tenaga lah, apalagi Betul kita sekali, akan Bu. mengalami 12 hari ke depan ini, jadi harus benar-benar ekstra membuat kegiatan di mana anak-anak itu tertarik dengan kegiatan yang kita lakukan begitu Ibu. Ngomong-ngomong Ibu megang kelas berapa ya Bu ya? Saya kelas 1, kelas 1 SD. Jadi harus benar-benar ekstra ya Bu ya? Benar. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan proses kegiatan yang ada di sekolahan Ibu itu apakah benar-benar seru ya Bu ya kegiatan MPLS itu? Kita baru menjalani 3 hari ini sih Bu. Ya menurut saya seru sih ya, apalagi dengan berbagai macam karakter anak-anak gitu kan, harus kita pelajari satu sama lainnya, dan kita juga harus membuat apa ya, permainan
ice breaking yang membuat mereka itu merasa senang gitu, Senang gitu ya, Bu, ya. melakukan itu semua gitu dalam pengenalan lingkungan sekolah itu sendiri gitu. Wah, seru banget berarti ya Bu ya MPLS yang Ibu laksanakan, apalagi untuk kelas 1 itu anak-anak pastinya sangat excited ya. Jadi Ibu di sini bisa berkolaborasi dengan warga sekolah ya Bu ya untuk menyambut siswa baru gitu ya Bu ya. Iya. Lalu nampaknya ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya terkait MPLS ini Bu. Terkait APS ini pastinya apa ya, karena memang ini program baru tahun ini ya Mbak ya, yang dia memang mengalami 2 minggu gitu. Jadi memang sebelumnya 3 hari sebelum itu kita sangat menguras tenaga, karena kita harus melakukan penyiapan persiapan yang akan kita laksanakan, apa sih yang akan kita persiapkan untuk penyambutan anak peserta didik kita ini yang baru gitu. Lalu ada yang ingin Ibu ceritakan lagi Bu? Sebenarnya di sini apa ya, saya pengen minta waktunya sih Bu, kurang lebih 15 menit. Kira-kira Oke. gimana nih? Kira-kira Ibu terganggu tidak gitu? 15 menit ya, Bu? kurang lebih seperti itu. Oke, nggak apa-apa Bu, silakan Ibu bercerita. Begini loh Bu, kan terkait apa ya, lebih kepada rekan guru sih sebenarnya ya di sekolah saya, gimana saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu, rekan-rekan guru ini mereka hanya menggunakan metode pembelajaran itu yang masih menggunakan metode konvensional gitu ya Bu. Jadi seperti ceramah dan ceramah begitu terus ya. Ceramah, Sedangkan ya. kan kita ketahui bersama sih sekarang ini perkembangan zaman di sekolah apa ya, semakin canggih Iya, begitu betul kan ya. sekali. Apalagi di dunia teknologi pembelajaran juga itu semakin pesat. Tetapi rekan-rekan di sekolah saya itu tidak mau tidak mau melakukan perubahan gitu menurut saya gitu Ibu. Iya, jadi hanya mengandalkan metode konvensional itu sendiri gitu. Jadi sehingga perasaan saya hanya monoton Bu gitu. Jadi kan yang kurangnya bervariasi sebuah pembelajaran, tentunya anak juga saya rasa juga kurang tertarik gitu dengan metode-metode yang hanya begitu saja gitu. Jadi Ibu. metodenya Iya. hanya monoton ya, seperti itu menurut saja saya gitu seperti ya Bu itu ya. gitu Bu. Oke. Baik Bu, saya garis bawahin ya Bu, berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini masih kurangnya bervariasi, jadi masih Iya. monoton lah ya gitu ya Bu ya. Iya benar-benar Ibu. Jadi tuh sebenarnya tuh karena kurang bervariatif itu sendiri menjadi permasalahan sih Ibu menurut saya, karena metode itu sendiri tuh menggunakan metode yang terdahulu sih Bu. Jadi sedangkan kita tahu sendiri kan, kita ini di zaman di era yang IT Iya, ini betul memang sekali. sudah maju. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, baik itu dalam bidang pembelajaran juga ya, pengetahuan, tentunya anak-anak juga bosan. Jadi tidak ada keinginan untuk mereka itu penasaran nih harus bagaimana gitu. Enggak, jadi bosan lah ketemu guru ini cuma kayak gini aja nih gitu. Jadi semangat untuk belajar juga menurut saya berpengaruh gitu ya Bu. Memang itu sangat berpengaruh Iya, sekali ya Bu ya untuk pembelajaran di kelas ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu harapkan untuk kedepannya? Yang saya harapkan dari percakapan ini sebenarnya Ibu, saya ingin ada perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran itu sendiri sih Ibu kepada peserta didik kami begitu. Baik, jadi yang Ibu harapkan ini adalah perubahan ya Bu pastinya ya. Benar-benar Ibu. Dan kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat dan yang Ibu harapkan begitu? Saya ingin sih sebenarnya perubahan itu khususnya dalam penyampaian metode sih Ibu, lebih ke sana, karena kan dengan metode yang bervariatif itu tentunya membuat peserta didik itu juga makin semangat gitu loh. Jadi kan kita tuh bisa menggunakan aplikasi pembelajaran bisa seperti Canva, lalu ada visi juga kan ya di Iya, situ. betul sekali. Yang membuat minat tentunya dengan aplikasi itu menarik tuh. Jadi membuat Iya. minat siswa kita juga semakin baik lagi untuk dia
ingin terus belajar dengan rasa penasaran Iya. tadi kan, tentunya jadi semangat tuh gitu kan Iya, untuk bisa belajar. Juga kita bisa menggunakan PowerPoint juga gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan metode-metode ceramah saja yang menurut saya apa ya, kita belum melakukan pembelajaran aja anak sudah merasa bosan gitu, karena seperti tidak ada gregetnya lah gitu. Menurut saya seperti itu sih Bu, lebih kepada metode pembelajaran aja, Lebih ke tidak ada metode inovasinya. Iya benar Ibu. luar biasa sekali Bu. Nah, oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode tadi itu ya Bu ya, model itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10 menurut saya Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa sih? Kalau menurut saya sendiri sih, ya ini penilaian pribadi ya Bu ya, saya masih merasa 5 sampai ke 7 itu saya nggak berani sampai ngomong 10 ya Bu ya. 5 sampai ke 7 ini masih di level 5 gitu. Ya karena kan memang di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior yang mereka memang untuk apa ya? Untuk bidang teknologi IT juga masih kurang juga Iya. gitu kan ya Bu. Jadi memang sebenarnya butuh waktu yang tidak sebentar sih Bu, tapi memerlukan biaya yang banyak kalau memang kita itu harus melakukan apa ya, seperti pelatihan. Iya benar Oke. Ibu. Dan juga sebenarnya bagus sih Bu kalau misalnya kita mencari narasumber, cuman kan memang dibutuhkan narasumber yang kompeten gitu loh. Jadi untuk saat ini, untuk yang lebih nyaman oleh guru dan saya sendiri itu ya metode monitoring lah, monitoring iya Ibu gitu. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya juga gitu kan, kalau kita manggil narasumber lalu kita membuat seperti workshop kayak gitu kan, Iya. biaya itu juga lumayan gitu Iya. Ibu. Iya benar. Oke, berarti berdasarkan yang Ibu ceritakan berada di rating 5 ya Bu ya? Iya Ibu. Nah, oke. Untuk di kondisi saat ini kira-kira di level berapa strategi Bu dapat ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu ya? Kalau saya sih pengennya paling tidak setuju saja sudah senang ya Setuju. Bu ya, karena kan untuk mencapai ke level 7 itu membutuhkan kerjasama. Kalau berarti yang benar-benar gitu Ibu, karena kan tahu sendiri dengan umur yang memang tidak mudah lagi ya untuk belajar IT itu kan lumayan lumayan harus benar-benar kita sabar gitu kan ya untuk mendampinginya. Dan juga kalau misalnya cuma belajar saja bukan merupakan tantangan yang menjadi berat sih Bu, tapi lebih kepada ketidak penerimaan pendapat kita lah untuk perubahan metode pembelajaran yang diinginkan gitu loh. Jadi rekan guru itu mereka belum sepenuhnya terima dengan perubahan teknologi yang memang semakin pesat ini gitu. Jadi lebih kepada berpaku dengan buku-buku paket nih gitu, tapi menggunakan metode hanya ceramah gitu Ibu. Jadi kadang-kadang kita memberikan masukan itu ada pro kontra begitu sih Ibu. Jadi tidak mudah sih, lebih ke situ juga gitu. Jadi kalau saya ditanyakan level berapa, 7 itu sudah sangat baik menurut saya gitu kan. Dengan itu berada perubahan kan dari 5 sampai ke 7 betul gitu. sekali Bu ya. Iya. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Itu sangat excited ya menurut saya gitu ya. Lalu kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Bu? Saya sih inginnya minta bantuan Ibu, orang yang memang benar-benar dia menguasai, ya walaupun tidak menguasai sekali tapi dia mengerti IT gitu. Di sini saya punya rekan guru itu, dia namanya itu Pak Tony ya Bu ya. Saya ingin sekali meminta bantuannya dan juga saya sebelumnya juga ya tentunya berkoordinasi juga dengan kepala sekolah gitu Ibu, karena tidak mungkin kita kan melangkahi beliau gitu Ibu. Oke, nanti Ibu akan melaksanakan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Lalu kira-kira
ada tidak sih strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian strategi yang Ibu sampaikan gitu? Tentunya ya sebelumnya pasti ada pendekatan ya Bu ya. Iya. Karena kenapa saya bilang ini menjadi unek-unek saya, pasti saya sudah melakukan pendekatan untuk dapat mengubah nih metode pembelajaran seharusnya begini loh gitu. Iya. Jadi tidak membuat hanya monoton begitu saja, jadi murid-murid juga tidak merasa bosan gitu sih Ibu. Itu sih yang strategi sudah pernah saya lakukan. Yang pertama saya melakukan pendekatan, kemudian saya juga sudah memberikan contoh ya Bu ya. Iya. Ya walaupun dalam pembelajaran saya itu mungkin saya menggunakan media PowerPoint gitu ya Bu ya, mungkin dalam saya menyusun modul ajar saya menggunakan Canva gitu. Cuma mereka mungkin mungkin sebenarnya tertarik sih Bu, cuman mungkin karena sudah rasa tidak ingin digurui. Nah, Iya, lebih ke iya. situ sih Ibu sebenarnya sih. Jadi saya sih optimis sebenarnya Ibu. Jadi saya melakukan pendekatan dengan tadi itu teman saya yang bisa Iya. IT itu Pak Tony, dan juga saya ingin sekali ya tentunya saya harus melakukan koordinasi juga dengan kepala sekolah. Oke. Insya Allah ya apa yang kita inginkan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring dengan cara pendekatan ya Bu ya. Iya, iya. Dan melakukan pendampingan atau pelatihan secara workshop kali ya Bu ya. Nah dari hal-hal itu kira-kira untuk saat ini lebih nyaman untuk merealisasikan kegiatan itu bagaimana Bu, agar merasa lebih nyaman gitu Bu kepada teman-temannya gitu, untuk melaksanakan kegiatan ini? Yang pertama tadi kan saya melakukan pendekatan ya Bu ya. Setelah itu yang mungkin saya dalam minggu-minggu depan lah Bu, minggu depan itu saya ingin melakukan pertama tadi karena saya sudah ingin melakukan pendekatan dengan guru-guru yang pertama sudah, kemudian saya ingin minta bantuan dengan Pak Tony tadi itu ya. Dan sebelumnya memang sebenarnya saya sudah pernah bercerita dengan kepala sekolah sih Bu. Jadi nanti dia sih open sih Bu, dia sepertinya yang saya inginkan ini dia setuju gitu. Jadi untuk minggu depan sepertinya saya ingin memanggil Pak Tony itu ke sekolahan dan bersama dengan teman-teman, insya Allah dengan langsung saya membawa orang yang memang bisa dan ahli dalam bidangnya itu, mereka ada tergugah di hatinya untuk oh iya ya perubahan itu memang diperlukan gitu kan, untuk metode yang akan dilaksanakan pada pembelajaran untuk anak didik kita gitu, Berarti siswa-siswa. Oke, berarti Ibu akan secepatnya ya melakukan hal tersebut ya Bu ya. Oke Bu, di sini saya ingin melakukan mentoring ya Bu ya. Ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan mentoring tersebut? Tadi itu kan saya sudah merencanakan, yang saya rencanakan seperti minggu depan ya Bu. Ya. Kalau realisasinya sih sepertinya akhir pekan sih Bu, karena mungkin di jam pelajaran tidak aktif itu kan tidak mengganggu jam pelajaran juga. Kemudian juga rekan guru itu karena memang sebenarnya kami akan mengadakan rapat ya Bu di hari Sabtu itu, tapi karena terkendala ada suatu hal akhirnya tidak jadi. Akhirnya mungkin itu momen yang saya gunakan itu Ibu. Ya, Kebetulan guru-guru kan semua hadir tuh. Iya, Iya. Jadi Iya, menggunakan jam kos minggu ya Bu depan ya. insya Allah begitu. Minggu depan ya Bu ya. Baik Bu Olin, dari percakapan kita ini adakah yang telah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan di sini ya saya saya sangat saya merasa seperti apa sih yang unek-unek saya rasakan ini sudah sedikit beban yang ada itu lebih ringan begitu Ibu ya, dengan harapan sih dengan harapan apa yang diinginkan ini tentunya akan terrealisasi, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Enda, dimana dengan bisa saya mengeluarkan unek-unek ini dan Ibu juga menyempatkan waktunya begitu ya untuk kita bisa berbincang seperti ini. Oke, Bu. Jadi
jadi membuat saya itu semakin semangat Ibu Iya. untuk melakukan pendekatan-pendekatan, dan saya berusaha untuk melakukan perubahan yang untuk sekolah kami gitu. Ya, alhamdulillah jika responnya sangat baik ya Bu ya. Dan setelah adanya perbincangan ini, Ibu pasti mendapat gambaran yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya. Dan bagaimana cara menciptakan perubahan-perubahan yang ada di sekolahan Ibu ya, yang darinya tadi menggunakan metodenya yang hanya monoton ya. Dan sekarang Ibu punya rencana ke depannya untuk melakukan perubahan inovasi baru dengan menggunakan IT yang pastinya ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya. Iya benar Ibu. Oke, baik, semoga rencana-rencana Ibu Olin dapat segera terrealisasi dengan bantuan teman-teman dan berkolaborasi bersama teman-teman Ibu di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu karena telah meluangkan waktu. Saya tahu pasti Ibu juga banyak sekali ini aktivitas yang Saya santai kok. Oke. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana Ibu tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan baik dan lancar Ibu? Alhamdulillah, menurut saya kegiatan coaching tadi ini insya Allah sudah lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi melakukan observasi bersama kan dengan coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya kepada Iya. Ibu. Saya punya ada yang ingin saya tanyakan gitu, beberapa hal. Oke, baik Bu, siap nih. Yang pertama yang akan saya tanyakan itu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi selama coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Jadi di sini yang pertama saya menanyakan tujuan, lalu saya menanyakan identifikasi, lalu kemudian saya menanyakan tentang aksi nyata serta tanggung jawab begitu Bu. Kemudian saya juga mengenali kompetensi diri dari coach tadi Bu. Lalu agar coach tersebut itu menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi saya memancing si coach tadi untuk menemukan solusinya sendiri begitu dengan alur tirta tadi Bu. Oke, baik ya Ibu ya. Jadi tadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan sudah dengan yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur yang disepakati di awal tadi. Sudah menanyakan tujuan kepada coachnya tadi, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan ya Bu ya yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang bisa beliau laksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus tindakan yang sebaiknya coach lakukan, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu. Coachingnya atau Bu Olinya tadi sudah fokus ya Bu ya, artinya sudah ada present atau kehadiran dari kedua belah pihak, antara Ibu dengan Bu Olin sudah penuh hadir dalam sesi coaching hari ini. Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach. Luar biasa ya Bu ya apa yang Ibu sudah berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu. Oke, untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melalui proses coaching hari ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya kedepannya itu lebih mendalami lagi, lebih memahami lagi tentang alur tirta, sehingga saya bisa menjadi
coach yang lebih baik lagi bagi coaching saya begitu Bu. Baik ya, Ibu mampu merefleksikan, luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin mendalami lagi ya alur Iya betul tirtanya sekali. supaya lebih baik di kedepannya Iya lagi. betul Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah melaksanakan dan melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan alur tirta. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.